semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel saya SR Zona. Jumpa lagi dengan saya Yasmin. Kali ini saya sedang berada di kawasan Gunung Bromo teman-teman, tepatnya di Seruni Point. Dan dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang catatan perjalanan saya sampai ke sini. Jadi langsung saja simak videonya sampai habis. Selamat datang di kawasan Bromo adalah kalimat sambutan yang tertulis pada gapura pintu masuk saat saya belokkan kendaraan ke Kecamatan Lumbang. Dengan melintasi kecamatan ini, saya sedang melakukan perjalanan menuju salah satu gunung ternama Indonesia yang sangat dikenal dengan lautan pasirnya, yaitu Gunung Bromo. Setelah kurang lebih 1 jam berkendara, akhirnya tiba juga saya di pintu masuk BTS. Sayangnya saya tidak diperkenankan masuk, lalu saya diarahkan menuju Seruni Point. Jika pintu masuk Gunung Bromo belok kiri, nah Seruni Point ini belok ke kanan. Jadi jujur saja sebenarnya saya tidak tahu apa dan bagaimana bentuk Seruni Point tersebut teman-teman. Tapi karena sudah jauh-jauh ke Bromo dan ternyata di luar ekspektasi, karena rasa penasaran, akhirnya saya lanjut juga ke sana. Kurang lebih 10 menit saya tiba di pintu masuk Seruni Point. Dan wow, saya baru tahu ternyata Seruni Point berada di ketinggian 2500 mdpl. Kendaraan diparkir di area pintu masuk, sementara pengunjung harus berjalan kaki mendaki jalan setapak sejauh kurang lebih 1 km. Oke, dari sini saya mulai mendaki tanpa persiapan membawa makan maupun minuman karena banyak lapak yang tutup hari ini. Tikungan pertama yang saya jumpai, tingkat kemiringan jalannya kira-kira 45 derajat sejauh kurang lebih 350 meter. Cukup menantang kan teman-teman? Tapi itu tidak sedikit pun menyurutkan niat saya untuk balik kanan pulang. Apalagi sejak dari pintu masuk tadi, kemolekan panorama Gunung Bromo sudah sangat menggoda. Bagaimana kalau sudah sampai puncak ya? Pasti akan jauh lebih indah. Ada yang lewat nih, lucu ya. Kemudian saya lanjutkan pendakian dengan berjalan menghadap belakang. Trik tersebut biasa saya gunakan untuk atasi lelah pada kaki saat berjalan lewati tanjakan di medan yang aman seperti saat ini. Saat berwisata alam, dahan dan ranting pohon yang kering sekalipun turut andil menghiasi perjalanan kita. Entah sudah berapa ribu di atas permukaan laut saya saat ini. Yang jelas pemandangan dari sini sangat begitu menawan. Alhamdulillah akhirnya tiba juga saya di tangga naik menuju Plaza Puncak Seruni Point ini teman-teman. Oke, jadi perjuangan belum berakhir. Tapi puncak sudah semakin dekat dan semangat! Saya sempatkan menghela nafas sejenak, baru kemudian saya lanjutkan pendakian menaiki anak tangga, atau lebih tepatnya ratusan anak tangga. Tapi lelah saya terobati dengan suguhan panorama alam teman-teman. Oh iya, sekedar informasi, kawasan Pegunungan Bromo terletak di antara 4 perbatasan wilayah, yaitu Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Malang. Menaiki tangga menuju puncak Seruni Point ini berasa sedang melalui Great Wall China loh.
Saya belum tiba di puncak Seruni Point, tapi mata ini selalu terpana akan keindahan panorama alam kawasan Gunung Bromo. Dari kejauhan, gumpalan awan putih di sekitarnya tampak kontras dengan biru langit dan terpadu dengan hijaunya pegunungan. Seolah membuat siapa saja yang melihatnya ingin berdansa dengan semesta. Yeay, akhirnya tiba juga saya di Plaza Seruni Point. Masya Allah, sungguh sangat indah lukisan alam ini. Dan saya tidak sabar ingin menyaksikan keindahan pemandangan lainnya dari puncak yang paling puncak. 4 pilar Tugu Brawijaya lambang kejayaan Kerajaan Majapahit dibangun sebagai ikon Plaza Puncak Seruni Point ini. Wow, it's wonderful! Kepulan asap tipis dari kawah Bromo tampak jelas dari sini. Lelahnya pendakian tadi benar-benar sudah terbayar lunas dengan pemandangan dari atas. Dan memang benar area Gunung Bromo sedang close akses karena dari sini tampak sekali tidak ada aktivitas satupun di lautan pasir. Alam memang selalu mempunyai cara tersendiri untuk memikat hati para penikmatnya. Dan gunung selalu menjadi tempat pelarian diri bagi mereka-mereka yang bosan akan kepenatan kota. Kemudian saya lanjutkan penjelajahan ke bagian-bagian lain Plaza Seruni Point ini. Dari sini pun pemandangan tak kalah indahnya. Di belakang saya, kabut sudah mulai menutup pemukiman suku Tengger. Wah, indah sekali bukan? Dan inilah tangga yang tadi saya naiki teman-teman. Perjalanan ini sungguh luar biasa, serasa lagi di atas awan. Dingin sekali. Kabut sudah mulai menyelimuti sekeliling saya. Kemudian saya menuruni tangga mencari-cari spot lain dari Plaza Seruni Point ini. Udara di sini benar-benar sangat sejuk sekali teman-teman. Eits, itu kabut loh ya, bukan asap. Tadinya saya ingin naik ke tebing yang lebih tinggi lagi teman-teman. Sayangnya ada warning, jadi balik kanan deh. Kabut mulai menebal dan udara semakin dingin teman-teman. Lihat saja tuh, sejauh mata memandang hanya kabut yang terlihat. Hari sudah mulai siang dan karena khawatir hujan, saya putuskan untuk turun kembali. Melewati jalan yang sama, saya menuruni ratusan anak tangga ini lagi. Oh iya, di setiap tikungan tangga ini disediakan bordes atau tempat duduk untuk beristirahat. Selain itu, disediakan pula toilet-toilet bagi para pengunjung. Turun dari Seruni Point, saya sempatkan mampir ke Edelweiss dan rumah adat suku Tengger. Wah, kawasan Bromo ini benar-benar sangat asri teman-teman. Gak heran deh kenapa banyak sekali turis manca yang berkunjung ke sini. Dan akhirnya tiba juga saya di kampung Edelweiss dan rumah adat Tengger. Ini merupakan mini museum loh teman-teman. Selain dikenal dengan lautan pasirnya, Bromo juga dikenal dengan bunga Edelweiss-nya. Bunga Edelweiss merupakan bunga langka yang harus dilindungi dan dilestarikan. Guna mencegah kepunahan bunga langka ini, sekelompok warga yang tergabung dalam Pokdarwis Gunung Bromo Tengger membangun areal budidaya tanaman tersebut. Suku Tengger sendiri menjadikan bunga Edelweiss sebagai persembahan dalam setiap melakukan ritual ibadah.
Karenanya, di desa wisata ini, lokasi rumah adat menjadi satu dengan budidaya tanaman edelweiss. Keluar dari rumah adat, saya sempatkan jalan-jalan sebentar di lingkungan sekitar budidaya edelweiss. Dan fakta yang saya dapatkan, di sepanjang kampung edelweiss ini banyak bunga-bunga edelweiss yang tumbuh. Selain edelweiss, bunga-bunga lain juga tumbuh di bawah puncak Seruni Point. Dan bunga ini mengakhiri perjalanan saya di sisi lain puncak Gunung Bromo, teman-teman. Kesimpulannya, Seruni Point sangat direkomendasikan bagi kalian yang ingin melihat 3 view dalam satu frame sekaligus. Karena dari Plaza Puncak Seruni Point, kalian dapat langsung melihat pemandangan Gunung Batok, Gunung Bromo, dan Gunung Semeru. Oke, jadi itu teman-teman catatan perjalanan saya kali ini. Dan nantikan catatan perjalanan saya selanjutnya. Bye-bye!